Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang senyawa biner kovalen. Senyawa biner kovalen yang harus kita ingat, kata biner berarti dua unsur, kovalen berarti senyawa itu terdiri atas unsur non-logam. Ya, jadi ada dua. Dalam satu senyawa ada dua unsur dan kedua-duanya adalah non-logam. Nah, di bawah ini adalah sistem periodik unsur. Akan kita buang yang merupakan unsur logam supaya mudah kita pelajari ya. Golongan 1A selain hidrogen adalah logam, jadi akan kita buang. Golongan 2A adalah logam juga, sampai ini adalah golongan 2B ya, transisi ke bawah itu logam semua, jadi kita buang. Boron itu termasuk metaloid tapi dianggap logam ya, maaf, dianggap non logam, kita buang. Germanium golongan 4A itu ke bawah adalah logam, jadi kita buang. Selanjutnya bismut ke bawah itu logam, kita buang. Nah, astatin itu non logam tapi jarang muncul, jadi kita hapus saja. Golongan 7A, golongan 8A adalah non-logam ya, tapi jarang muncul dalam senyawa biner kovalen, jadi kita hapus. Ini sisa dari golongan transisi dalam, kita buang. Nah, selanjutnya jadi inilah senyawa atau unsur-unsur non-logam yang tersisa, tidak banyak ya. Nah, oke. Nah, ini adalah unsur-unsur non-logam. Nah, unsur non-logam ini contohnya misalkan adalah H2O ya, hidrogen dan oksigen. Dua unsur, keduanya non-logam. NH3, nitrogen dan hidrogen, keduanya adalah non-logam. Nah, susunannya ada yang di kiri dan ada yang di kanan. Cara penentuannya berdasarkan ke elektronegatifan. Yang paling kanan paling elektronegatif, paling kiri di sini paling kiri kurang elektronegatif atau lebih positif. Nah, susunannya dimulai dari boron pertama, setelah boron kemudian silikon, karbon, selanjutnya ke antimoni, arsenik, fosfor, nitrogen, hidrogen, kemudian lanjutkan terolium, selenium, sulfur, setelah sulfur kemudian iod, brom, klor, oksigen, kemudian baru fluor. Jadi susunannya adalah boron, karbon, boron, silikon, karbon, antimoni, arsen, fosfor, nitrogen, hidrogen, telurium, selenium, sulfur, iod, brom, klor, oksigen, kemudian fluor ya. Nah, untuk H2O, hidrogen di sebelah kiri, oksigen, makanya kita menulisnya H2O bukannya OH2 ya, misalnya. Kemudian NH3, N ada di sebelah kiri H, jadi kita tulis NH3 ya, bukannya H3N ya, karena berdasarkan urutan ini. Nah, kemudian selain kita tahu urutan yang seperti ini, walaupun nanti kalian akan sudah menerima senyawa yang sudah terbentuk,
kita lanjutkan dengan 10 angka dalam bahasa Yunani. Ini harus tahu ya. Udah 10 ya. Nah, ini adalah 10 angka dalam bahasa Yunani atau bahasa Latin. Jadi 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, nona, dan deka. Nah, tata tamanya mudah ya. Nanti kalian bisa lihat di di RKS ya. Nah, contohnya adalah Cl2O5. Nah, tata namanya perhatikan. Yang kita kerjakan ini dulu. 1, 2, 3, dan 4. Maksudnya apa? Sebetulnya ada 5 tahapan ya. Jadi yang pertama, angka 2 dalam bahasa Yunani adalah di. Jadi kita tulis di. Cl adalah lambang untuk unsur klor. Jadi kita tulis di klor. Kemudian tahap ketiga 5, bahasa Yunani penta. Kita tulis di sini penta. O adalah lambang untuk oksigen. Oksi diberi akhiran ida, bukan oksigen tapi oksida. Nah, penta oksida kadang diubah jadi pentoksida sehingga kita tulis di klor pentoksida. Nah, kemudian contoh selanjutnya NO. Perhatikan 5 langkah juga ya. Selalu mulai dengan angka. Jika tidak ada angka berarti nilainya 1 ya. 1, 2, 3, 4 ditambah ida yang kelima ya. Oke, yang pertama tidak ada angka berarti itu mono. Hanya saja untuk unsur pertama mono tidak dimunculkan ya. Mono tidak dimunculkan. Kemudian yang kedua N itu adalah lambang untuk nitrogen. Kemudian langkah ketiga adalah indeks atau jumlah dari unsur yang kedua. Tidak ada angka juga berarti 1. Nah, untuk unsur kedua mono dimunculkan jadi nitrogen mono. O nya adalah oksigen jadi monoksida. Monooksida begitu kan. Jadi kita buang U nya 1, dimampatkan sehingga yang kita punya nama senyawa dari NO ini adalah nitrogen monoksida. Nah, seperti itu ya. Bagaimana kalau misalkan kita diminta menuliskan nama rumus kimia senyawa? Oke, gampang. Misalkan kita punya belerang dioksida, maka langkahnya lihat jumlahnya berapa, unsurnya apa, kemudian angkanya lagi dalam bentuk bahasa Yunani, kemudian akhiran ida. Tidak ada awalan berarti belerangnya hanya 1. Belerang lambangnya adalah S. D itu artinya 2, yang 2 adalah oksigen, jadi SO2.
Nah, seperti itu. Oke, misalkan ada fosfor triklorida, maka perhatikan fosfor tidak ada awalan di depan, berarti fosfornya 1. Fosfor itu jumlahnya, fosfor itu lambang unsurnya adalah P besar. Tri itu 3, yang 3 adalah klor, ya, PCl3. Nah, begitu ya. Oke, jika ada yang mau bertanya silahkan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.